Waalaikumsalam Putri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Putri sudah selesai belajar? Iya, Bu. Barusan saya sudah selesai belajar bahasa Indonesia, Bu. Bagaimana dengan pelajarannya hari ini? Menyenangkan, Bu, karena cara gurunya menjelaskan bagus sehingga mudah dimengerti atau dipahami, Bu. Oh, baguslah kalau begitu. Oh iya, apakah kamu ke sini atas kemauan diri sendiri atau ada yang suruh? Saya ke sini, Bu, atas kemauan diri saya sendiri. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah datang ke ruangan ini untuk memperoleh konseling? Belum, Bu. Saya belum pernah, Bu. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan, agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, apa kamu sudah mengerti? Ya, Bu. Saya mengerti, Bu. Jadi peran Ibu di sini sebagai konselor yaitu berusaha membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Nah, apa sekarang kamu sudah mengerti? Ya, Bu, saya mengerti dan saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi, Bu, saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain, Bu. Kamu tidak perlu khawatir. Di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu. Sebab dalam konseling itu memiliki kode etik, yaitu asas kerahasiaan salah satunya. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah kamu tanpa perlu merasa takut untuk diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu, Bu. Baiklah, di sekolah ini terdapat 3 konselor yang dapat kamu pilih. Dan terserah kamu mau pilih yang mana. Yang pertama ada Pak Akram, sarjana PPB UNM yang telah berpengalaman 3 tahun. Yang kedua Ibu Nani, sarjana PPB UNM yang telah berpengalaman 2 tahun. Dan terakhir saya sendiri, sarjana PPB UNM yang berpengalaman baru 2 tahun. Silakan pilih di antara salah satunya. Saya memilih Ibu saja karena saya merasa nyaman berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih. Lalu apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Nah, begini Bu, saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat teratasi dan menemukan jalan yang terbaik, Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu yaitu 2 kali pertemuan dengan durasi 45 menit. Bagaimana? Apa kamu setuju? Iya, Bu. Baiklah, kita akan memulai konselingnya. Coba ceritakan pada Ibu masalah apa yang sedang kamu alami sekarang. Begini, Bu, jadi masalah saya merasa ragu apakah saya bisa melanjutkan studi saya ke PTN jurusan Teknik Elektro. Kamu boleh, kalau Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Begini, Bu. Teruskan, Putri. Saya merasa tidak yakin pada diri saya sendiri, Bu. Kenapa kamu merasa tidak yakin? Begini karena saya merasa kalau saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Apakah kamu sudah pernah belajar dengan baik? Iya, Bu. Saya sudah belajar dengan baik. Bahkan saya ikut bimbingan belajar khusus masuk jurusan teknik ini, Bu. Tadi kamu mengatakan kalau kamu sudah belajar dengan baik dan ikut bimbingan belajar, tapi sekarang kamu merasa tidak yakin. Iya, Bu. Iya juga sih, Bu. Tapi sebenarnya saya takut dan ragu karena saingannya itu banyak, Bu.
Kamu mengatakan bahwa kamu seperti tidak bisa lulus PTN. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ya Bu, karena saya takut gagal pada saat tes nanti Bu. Kamu mengatakan kalau kamu ragu untuk bisa lulus menjadi mahasiswi teknik elektro karena saingan kamu banyak. Kamu tidak percaya pada kemampuan diri kamu. Benar Bu. Menurut Ibu, perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri itu adalah hal yang wajar ketika sedang dalam masalah. Tetapi, jangan sampai perasaan tersebut menguasai pikiran kamu. Saya sudah berusaha Bu untuk tidak merasa ragu, tapi perasaan itu sering muncul saat ketika saya mengingat saingannya. Saingan saya banyak Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa, Putri. Ya Bu, mudah-mudahan saya bisa ya Bu. Jadi, kamu merasa ragu karena saingan kamu banyak? Ya, seperti itulah Bu. Terkadang memang kita merasa ragu dan melakukan sesuatu, tetapi Ibu yakin semua itu pasti ada jalan keluarnya. Tetapi saya sedih Bu, bukan karena tetapi saya sedih Bu karena hal itu Bu. Kamu merasa sedih? Ya Bu, terus terang begini ya Bu. Padahal saya ingin sekali melanjutkan studi saya di jurusan teknik elektro Bu. Kamu merasa senang apabila kamu bisa merasa yakin lulus di jurusan teknik elektro. Iya Bu, tapi saya kesal dengan diri saya sendiri Bu. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal itu? Kamu merasa kesal dengan hal itu? Ya Bu, tapi saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kamu merasa sedih karena tidak dapat yakin dan ragu pada diri sendiri. Ya Bu, saya benar-benar kesal dengan diri saya sendiri karena tidak bisa yakin pada diri saya sendiri. Kamu merasa kesal karena diri kamu sendiri, karena ragu pada kemampuan sendiri. Dan sekarang kamu sedih karena tidak tahu harus berbuat apa. Ibu, saya kecewa dengan diri saya sendiri, Bu. Kamu merasa frustasi karena kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri. Ya, Bu. Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri? Saya kurang tahu, Bu. Pasti Bu, tapi mungkin salah satunya karena saya takut gagal dalam tes seleksi nanti. Kamu merasa putus asa dan kecewa karena kamu tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri, Ya, Bu. sehingga kamu merasa ragu untuk bisa lulus menjadi calon mahasiswi teknik elektro. Iya, Bu. Saya sedih karena semua ini, Bu. Jangan pernah ragu dengan keputusanmu. Coba pikirkan lagi agar kamu bisa yakin atas keputusanmu. Iya, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa meyakini dirimu sendiri. Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Sama-sama, Putri. Jangan segan untuk datang kepada Ibu jika masih ingin bercerita. Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Kalau begitu saya permisi live dulu, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri.